Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga di tengah-tengah aktivitas kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat, yang ini semua adalah merupakan salah satu bentuk ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan pada kesempatan ini marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang mereka Islam tetapi masih Islam yang seolah-olah, bukan Islam yang sebenarnya. Banyak saudara-saudara kita yang menyatakan iman tapi tidak iman sesungguhnya, imannya masih iman seolah-olah. Demikian juga mungkin disenyalir banyak saudara-saudara kita yang menyatakan takwa kepada Allah, tetapi takwa tidak sesungguhnya, tetapi takwa yang seolah-olah. Padahal Allah menegaskan di dalam Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diminta untuk takwa yang sesungguhnya, sebenar-benar takwa, taat kepada Allah dengan meninggalkan larangan-larangannya dan melaksanakan perintah-perintahnya. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka diminta untuk mengamalkan, menguatkan, meningkatkan amalan intikot. Amalan intikot itu adalah amalan untuk mengevaluasi diri, sebagaimana Allah juga tegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kamu perhatikan dirimu sendiri apa yang sudah engkau lakukan untuk hari esok. Itu adalah perintah amalan intikot, mengevaluasi diri. Allah mempertegas lagi wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang harus ditingkatkan, dievaluasi. Karena banyak saudara, disinyalir banyak saudara-saudara kita ini yang mereka berislam tapi Islamnya masih Islam seolah-olah, bukan Islam yang sesungguhnya. Mereka beriman, imannya seolah-olah, tidak imannya sesungguhnya. Demikian juga mereka menyatakan takwa, tapi takwanya seolah-olah, tidak takwa yang sesungguhnya. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini lewat mimbar Jumat ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang 4 pilar kekokohan iman seorang muslim. Apakah iman kita ini sudah kokoh? Apakah iman kita sudah sesungguhnya menyatakan iman? Itulah yang harus kita evaluasi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang-orang Islam yang mengatakan Islam tapi Islamnya masih seolah-olah. Sampai Rasulullah SAW mengamati bagaimana umatnya yang berpuasa itu dinyatakan kamin so'imin laisa lahu min syami ila ju'i wal atos. Banyak orang-orang Islam itu Islam, mereka puasa, tapi puasanya ini adalah puasa seolah-olah, sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Inilah yang tentu harus kita cermati ma'asyiral muslimin.
Kita antisipasi jangan sampai kita sudah menyatakan Islam, tapi Islam kita ternyata masih Islam yang seolah-olah. Kita sudah menyatakan iman, tapi iman kita masih seolah-olah iman. Kalau menguntungkan kita beriman, tapi kalau tidak menguntungkan ya kita ya seolah-olah tadi, imannya jadi seolah-olah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 4 pilar kekokohan iman seorang muslim. Salah satu metode Allah dalam menanamkan ketauhidan dan keimanan kepada manusia itu melalui ayat Al-Quran adalah dengan metode perumpamaan. Dalam metode perumpamaan Allah banyak menyebut bermacam-macam benda ataupun binatang dalam rangka mendekatkan manusia akan suatu keadaan. Atau perumpamaan banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam rangka mempercepat proses pemahaman manusia terhadap suatu maksud yang hendak Allah sampaikan kepada manusia. Salah satu perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah perumpamaan terhadap orang yang imannya kokoh, diibaratkan dengan sebuah pohon. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Am tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahul amsalal linnasi la'allahum yatadakkarun. Wa masalu kalimatin khabi'atin kasajaratin khabisatin tusat min fawqil ard wa ma laha min qaror. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Quran surat Ibrahim ayat 24 hingga 26. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat di atas Allah telah memberikan perumpamaan kepada hamba-hambanya yang mempunyai iman yang kokoh diibaratkan sebagai pohon. Dalam rangka mengevaluasi seberapa kuat kadar iman kita, maka marilah kita ikuti filosofi dari sebuah pohon yang selalu Allah gambarkan dalam ayat tersebut. Kalau kita bayangkan bahwa pohon yang kuat itu adalah pohon yang besar, tinggi menjulang tinggi ke langit, banyak cabang rantingnya, kemudian berbuah yang banyak. Artinya apa ma'asyiral muslimin? Digambarkan oleh Allah bahwa dalam pohon itu ada akar. Yang pertama adalah akar. Kekuatan sebuah pohon dapat diukur dari bagaimana kekuatan sebuah akarnya. Kalau akarnya kuat, maka kuat pula pohon tersebut. Tidak mudah tumbang, tidak mudah roboh dengan tiupan angin bagaimanapun yang menghantamnya. Tidak mudah dicabut orang ataupun dipindahkannya. Pohon yang akarnya kuat akan terlihat besar dan berwibawa di tengah pohon lainnya yang ada di sekitarnya. Dia memiliki karakter dan kebesaran yang diakui oleh kawan dan lawannya. Sebagaimana seorang mukmin yang memiliki akidah yang kuat, iman yang mantap akan diibaratkan dengan akar. Dia tidak mudah goyah hanya dengan godaan dunia dan materi, tidak akan terombang-ambing seperti buih dalam lautan. Keimanan yang ada dalam diri seorang akan menentukan kualitas keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya. Seseorang yang imannya hanya dalam lisan dan pengakuan saja, maka keislamannya akan rapuh. Keimanannya akan mudah berpindah ke sana sini, mengikuti kepentingan dunianya. Kalau dia merasa keislamannya akan menguntungkannya, maka dia akan merapat menjadi seorang muslim. Namun kalau merasa keislamannya dapat merugikan kepentingan dunianya, maka dia akan menjauh dan seakan bukan sebagai seorang muslim. Terhadap orang yang demikian Allah berfirman, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda
fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, iman itu ibarat akar. Jika akar sebuah pohon sering disiram, sering dipupuk dengan baik, maka itu akan menumbuhkan pohon yang kuat. Maka filosofi yang kedua dari sebuah pohon adalah batang. Sebuah pohon yang akarnya kuat akan diakui sebagai pohon kalau batangnya tumbuh dari akar yang menjulang ke atas. Makin besar, makin menjulang tinggi ke atas, maka makin kuat pula pohon tersebut. Dan batang dalam pohon diibaratkan sebagai sebuah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah atau ibadah ritual sebagaimana yang Allah tetapkan dalam rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, adalah serangkaian ibadah yang wajib dan harus dijalankan oleh seorang yang telah beriman kepada Allah. Iman kita tentang keyakinan akan adanya Allah, adanya Rasul, adanya malaikat, adanya kitab dan sebagainya, jangan hanya berhenti dalam hati dan menjadi pengakuan belaka. Namun pengakuan kita yang sudah terbingkai dalam keimanan tersebut harus melahirkan motivasi dan power untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang imannya kuat itu akan dengan ringan menjalankan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang wajib. Bagaimana dengan zaman sekarang ini? Kesibukan dan pekerjaan manusia banyak yang telah melalaikan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya sudah sangat mantap dan tidak ditawar-tawar lagi. Namun ketika sampai pada ibadah, mereka akan banyak beralasan karena kesibukan dan rutinitas keduniaannya. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sampai melalaikan kamu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan kalian harta dan anak-anak. Mungkin manusia sibuk mencari nafkah, mencari dunia sampai kadang-kadang melalaikan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ang dzikrillah, dari mengingat Allah. Yang mestinya mereka harus sholat, kemudian karena kesibukan dunianya sehingga mereka lupa sholatnya. Mestinya harus ngaji, tetapi karena kesibukannya mereka kemudian tidak bisa meluangkan waktunya untuk ngaji dan lain sebagainya. Itulah yang sudah diingatkan oleh Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Padahal yang seperti itu adalah termasuk orang-orang yang merugi nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena dunianya, nafsunya, keinginannya telah menimbun keimanannya dalam hatinya. Seluruh tenaga dan keringatnya sudah habis untuk mengejar dunianya. Waktunya juga telah terasa tidak cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas keduniaannya. Maka orang yang seperti itu telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatir ayat 15-17, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyyul hamid iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak menghendaki niscaya dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu, dan yang kedemikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, banyak saudara-saudara kita yang sudah terbuai dengan hal yang seperti itu, sehingga Allah ingatkan. Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran agar kita senantiasa bekerja, tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bahwa kita manusia sudah diajarkan untuk membuat keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah sudah menjelaskan, carilah kebahagiaan kamu di akhirat, tapi jangan sampai kamu melupakan
kebahagiaan kamu di dunia. Jangan dibalik. Kita sering membalik bahwa cari kehidupan dunia, jangan sampai melupakan kehidupan kamu di akhirat. Padahal Allah sudah mengingatkan akhiratnya dulu baru dunianya. Untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan akhirat tapi tidak melupakan kebahagiaan kita di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itulah di dalam sebuah keimanan kita, keislaman kita, kita dituntut untuk maksimalis, tidak minimalis di dalam menjalankan ibadah. Kadang-kadang sering kita masih melaksanakan yang minimalis, yang wajib-wajib tok, yang sunah-sunah kadang tidak kita laksanakan. Padahal salah satu kekokohan iman seseorang itu adalah diibaratkan tadi di dalam sebuah pohon itu ada ranting atau cabang. Sebuah pohon yang subur itu dapat terlihat dari rindangnya ranting dan daun yang ada dalam pohon tersebut. Semakin rindang dan banyak ranting dalam pohon, maka akan semakin terlihat subur pula sebuah pohon tersebut. Ranting yang banyak dalam sebuah pohon adalah amalan sunnah dalam sebuah iman. Iman seseorang yang kokoh dan kuat dapat terlihat dari kegemaran seorang mukmin dalam melaksanakan amalan sunnah dalam kehidupannya. Semakin banyak amalan-amalan sunnah yang dikerjakan, akan semakin menunjukkan pula tingkat keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sing wajib-wajib aja lah, ya. Yang sunnah itu wong sunnah saja, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu kadang-kadang image yang dipahami oleh kita. Padahal kita diperintahkan ibadah ini yang maksimalis, tidak minimalis. Banyak ibadah-ibadah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari ibadah sholat misalkan. Sebentar lagi kita sudah menghadapi bulan Ramadan. Kita dituntut banyak melaksanakan amalan-amalan sunnah, yang itu adalah sebuah ranting, digambarkan sebuah ranting dalam sebuah pohon. Kalau kita Islamnya minimalis, mungkin hanya puasa saja yang kita kerjakan. Kita tidak melaksanakannya sunnah-sunnah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, janganlah hanya terpaku dan merasa cukup dengan amalan dan ibadah wajib saja. Karena sesungguhnya melaksanakan ibadah-ibadah sunnah itu akan dapat menambah kesempurnaan ibadah dan pahala kita. Akan dapat menambah kemantapan dan kematangan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir dalam sebuah pohon yaitu ada buah. Sebuah pohon akan menjadi sempurna dan terlihat indah apabila tumbuh buahnya. Buah yang tumbuh dalam pohon akan menentukan nilai jual lagi sebuah pohon. Akan menunjukkan keindahan ketika dipandang orang. Akan semakin bermanfaat dan menggembirakan si pemilik pohon. Buah dalam keimanan adalah akhlak seorang muslim. Jadi kalau orang itu imannya kuat, kemudian diibaratkan dengan pohon tadi berbuah, dan buah dari sebuah pohon itu ibarat akhlak kita. Akhlak dan kepribadian yang muncul dalam diri seseorang adalah gambaran keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman yang ada dalam hati kita ini dengan membebaskan hati kita dari segala kesyirikan yang mengotorinya. Kita tingkatkan iman kita dengan beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebenar-benarnya, tidak ibadah yang seolah-olah. Oleh karena itu Allah sekali lagi mengingatkan, wal tangdzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah keimanan yang sudah ada pada diri kita, keislaman yang sudah melekat dalam diri kita ini senantiasa kita evaluasi, melakukan amalan intikot untuk mengevaluasi apakah Islam kita ini sudah benar-benar Islam yang sesungguhnya. Apakah iman kita juga sudah berarti iman yang sesungguhnya? Apa hanya kita percaya kepada Allah tetapi kemudian melupakan urusan sosial? Padahal ibadah ritual itu harus berdampak kepada ibadah sosial. Orang bisa terukur ibadahnya ketika mereka juga melakukan ibadah-ibadah sosial, tidak hanya ibadah-ibadah ritual.
Karena itulah Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena sesungguhnya kalau kita perhatikan janji-janji Allah yang berbicara masalah surga hanya akan diberikan kepada seseorang muslim yang antara iman dan amal solehnya ini telah sempurna, telah saling melengkapi dan tidak tertinggal salah satu di antaranya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Maka sekali lagi bahwa wujud daripada keimanan seseorang itu adalah amal-amal soleh kita semua di dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengakhiri khutbah di kesempatan ini, marilah kita senantiasa mengevaluasi diri kita semua, senantiasa mengukur dan menimbang seberapa kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terus memupuknya dengan ilmu-ilmu agama kita, menyiramnya dengan siraman rohani, dan kita harus menjaganya dari segala macam penyakit iman yang dapat merontokkan semua batang, ranting dan buahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua untuk tetap beristiqomah dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan fid din, usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi marilah kita senantiasa mengamalkan amalan intikot untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Sejauh manakah keislaman kita, sudah sejauh manakah keimanan kita, dan sudah sejauh manakah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa kita orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Allah senantiasa berpesan untuk ittaqullah haqqa tuqatih, sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai sekali-kali kita nanti mati di luar keadaan Islam. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan terhadap keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ja'al muqimis salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.